Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Rahayu dengan NIM 1862050084, Prodi PG PAUD. Kelas C. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas UAS mata kuliah Profesi Keguruan dengan dosen pengampu Bunda Roja Yanita MPD. Di sini saya akan sedikit memaparkan materi tentang quantum teaching dan quantum learning dalam pembelajaran. Kuantum merupakan interaksi yang mengubah energi menjadi cahaya. Quantum teaching adalah badan ilmu pengetahuan dan metodologi yang digunakan dalam rancangan, penyajian, dan fasilitas Supercamp. Quantum learning adalah kumpulan metode dan pembelajaran falsafah yang terbukti efektif untuk semua umur. Adapun penerapan quantum teaching dan quantum learning dalam pembelajaran. Yang pertama, tumbuhkan minat dengan memuaskan, yaitu apakah manfaat yang diperoleh dari pelajaran tersebut bagi guru dan muridnya. Yang kedua, jika ingin dan datangkan pengalaman umum yang dapat dimengerti semua pelajar. Yang ketiga, namanya untuk ini harus sediakan kata kunci, konsep, model, rumus, strategi yang kemudian menjadi masukan bagi anak. Yang keempat, ada demonstrasi. Sediakan kesempatan bagi pelajar untuk menunjukkan bahwa mereka tahu. Yang kelima, menunjukkan kepada para pelajar tentang cara-cara mengulang materi dan menyatakan, aku tahu bahwa aku tahu ini. Yang keenam, yaitu ada pengakuan untuk penyelesaian, partisipasi, dan perolehan keterampilan dan pengetahuan. Langkah-langkah yang dapat diterapkan dalam pembelajaran melalui konsep quantum learning sebagai berikut. Pertama, kekuatan ambak. Ambak di sini adalah motivasi yang didapat dari pemilihan secara mental antara manfaat dan akibat-akibat suatu keputusan. Yang kedua, ada penataan lingkungan belajar. Dapat membuat siswa merasa aman dan nyaman sehingga dapat menumbuhkan konsentrasi yang baik. Yang ketiga, memupuk sikap juara untuk memacu dalam belajar siswa. Seorang guru jangan segan-segan untuk memberi pujian atau hadiah pada siswa. Yang keempat, bebaskan gaya belajarnya. Ada berbagai macam gaya seperti visual, auditorial, dan kinestetik. Guru memberi kebebasan dalam belajar siswa. Yang kelima, membiasakan mencatat. Hal ini dilakukan dengan memberikan simbol-simbol atau gambar yang mudah dimengerti oleh siswa dan simbol-simbol berupa tulisan. Yang keenam, membiasakan membaca karena dengan membaca akan menambah pembendaharaan kata, pemahaman, menambah wawasan, dan daya ingat akan bertambah. Yang ketujuh, jadikan anak lebih kreatif. Siswa yang kreatif adalah siswa yang ingin tahu, suka mencoba, dan senang bermain. Yang terakhir ada melatih kekuatan memori. Kekuatan memori ini sangat diperlukan dalam belajar anak, sehingga siswa perlu berhati-hati untuk mendapat kekuatan memori yang baik. Adapun pelaksanaan quantum teaching di ruang kelas, yaitu yang pertama, guru wajib memberi keteladanan sehingga layak menjadi panutan bagi peserta didik. Contohnya, berbicara jujur, jadi pendengar yang baik, dan selalu gembira. Yang kedua, guru harus membuat suasana belajar yang menyenangkan. Yang ketiga, lingkungan yang aman dan nyaman. Yang keempat, guru juga harus memahami perasaan dan sikap siswa akan terlibat dan berpengaruh pada proses belajarnya. Lanjut, memutar musik saat proses belajar mengajar berlangsung. Selanjutnya, sikap guru juga kepada siswa harus memberi pengarahan, menghargai setiap usaha, mendukung peserta didiknya, dan memberikan stimulus. Ada 8 kunci keunggulan ke dalam rencana pembelajaran setiap hari. Pertama, integritas seperti jujur, tulus, dan menyeluruh. Yang kedua, ada pahami. Pahami di sini bahwa kegagalan memberikan informasi yang diperlukan untuk menuju kesuksesan. Yang ketiga, bicara dengan pengertian dan tanggung jawab. Yang keempat, pusatkan perhatian dan kerjakan dengan baik. Yang kelima, komitmen, penuhi janji dan kewajiban, laksanakan visi. Yang keenam, tanggung jawab dengan tindakan. Yang ketujuh, luwes dan fleksibel. Yang terakhir yaitu ada keseimbangan, jaga keselarasan pikiran, tubuh, dan jiwa.
Ciri-ciri quantum teacher. Yang pertama, antusias, menampilkan semangat hidup. Yang kedua, berwibawa, menggerakkan orang. Yang ketiga, positif, melihat peluang. Yang keempat, supel, mudah menjalin hubungan dengan baik. Yang kelima, humoris, berhati lapang untuk menerima kesalahan. Yang keenam, ada luas, menemukan lebih dari satu untuk mencapai hasil. Yang ketujuh, ada menerima. Menerima di sini berarti menerima nilai-nilai yang inti. Yang kedelapan, pasih. Pasih di sini berkomunikasi dengan jelas, ringkas, dan jujur. Yang kesembilan, ada tulus. Tulus memiliki niat yang positif. 10, ada spontan. Spontan di sini dapat mengikuti irama dengan hasil. Yang ke-11, menarik dan tertarik. Yang ke-12, menganggap peserta didik mampu. Dan yang terakhir yaitu memiliki harapan yang tinggi. Dalam melakukan penilaian, guru juga harus berorientasi pada yang pertama, acuan atau patokan. Semua kompetensi perlu dinilai sesuai dengan kriteria acuan berdasarkan indikator hasil belajar. Yang kedua, ada ketuntasan belajar. Dan yang terakhir, ada metode penilaian menggunakan variasi seperti tes tertulis, pengamatan, portofolio, dan demonstrasi. Mungkin itu saja pemaparan materi tentang quantum teaching dan quantum learning. Semoga dapat bermanfaat. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.